Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Rasa lelah capek, namun alhamdulillah lancar hari ini. Nah sekarang nih baru masuk kamar, udah selesai, tinggal istirahat. Namun bikin podcast dulu ya. Aduh rasanya tuh nggak kurang lengkap gitu kalau nggak ngelakuin ini. Berbagi paling indah itu ya diantaranya berbagi yang bermanfaat buat orang lain. Sambil rebahan ya, ini episode pertama. Baik, langsung aja ya. Selamat malam teman-teman semuanya, makasih yang udah dengerin ya. Ini episode pertama reading podcast di Creative Management. Jadi yang pertama ini cara manajemen waktu dengan baik. Jadi mengelola waktu dengan baik itu adalah keterampilan penting untuk mencapai produktivitas yang optimal dan keseimbangan hidup yang sehat. Jadi yang pertama itu sehat. Kalau kita sehat tuh kita ngapain aja jadi nyaman. Langkah-langkah praktis dan strategi untuk membantu kita mengelola waktu jadi lebih mudah. Kita bisa melakukannya ya, diantaranya nomor 1 itu tentukan tujuan dan prioritas. Jadi tetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Menetapkan tujuan jelas itu membantu kita fokus dengan apa yang penting. Tujuan jangka panjang bisa melibatkan karir dan pendidikan. Sementara tujuan jangka pendek mencakup tugas harian atau proyek seperti yang kita bikin to-do list kayak gitu, kayak jurnal kayak gitu. Prioritaskan tugas. Gunakan metode seperti Eisenhower metric kayak buku kayak gitu. Kayak yang biasanya untuk catatan gitu, kalau di handphone tuh kayak note kayak gitu loh. Untuk membantu tugas berdasarkan urgensi yang pentingnya. Jadi kita catat yang penting-penting kayak gitu. Fokus pada tugas yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Jadi yang diduluin tuh yang mana, itu kita harus bisa memilih sendiri. Ini nomor 2, buat rencana harian dan mingguan. Rencanakan hari Anda. Mulai setiap hari dengan membuat daftar tugas dan harus diselesaikan. Jadi kalau bisa kita membuat daftar apa sehari itu harus diselesaikan dulu gitu. Ngomongnya sama belepotan, maaf ya teman-teman ya. Gunakan aplikasi manajemen tugas atau agenda ya, seperti note atau catatan jurnal kayak gitu untuk mengatur jadwal kalian. Buat rencana mingguan, luangkan waktu di awal minggu. Biasanya kan kita liburnya kan hari Sabtu atau Minggu ya. Ada juga yang liburnya Senin. Dan liburnya nggak pasti, itu bisa kita ambil sehari untuk menulis hal-hal yang penting. Ini membantu kita untuk melihat gambaran besar yang dipersiapkan untuk diri kita di hari, untuk kita lakukan di hari libur kita itu menjadi produktif. Nah lanjut, yang ketiga itu gunakan teknik manajemen waktu. Teknik Pomodoro, kerjakan tugas selama 25 menit. Jadi kita itu kayak nyeting waktu gitu teman-teman. Kita harus bisa menyelesaikan apa yang kita udah tulis itu
kita setting sendiri 20 menit, 25 menit atau 1 jam atau 2 jam, itu kita pilih sendiri gitu. Yang pas dengan apa yang kita targetkan itu, kayak gitu. Lalu metode time blocking itu maksudnya blokir waktu di kalender kita tugas-tugas tertentu yang nggak begitu terlalu penting, itu ditaruh di bagian akhir kayak gitu. Lalu minute rule. Jika sebuah tugas itu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan segera. Nah, ini kadang kita yang lagi suka mager tuh kadang nunda-nunda jadinya numpuk. Ayo dong, kadang saya juga mager sih. Ngajakin tapi kadang mager juga ya. Dasar saya. Lalu yang keempat, atur lingkungan kerja. Ya betul. Ciptakan tempat kerja itu menjadi kita senyaman mungkin kayak gitu. Lalu kurangin gangguan digital. Matikan notifikasi ponsel dan aplikasi yang tidak penting selama waktu kerja. Gunakan aplikasi fokus jika perlu. Ini lucu nih. Di ponsel saya nggak ada notifikasinya. Ada baru berapa hari saya aktifkan cuman LAN. Karena kan yang berhubungan sama pekerjaan itu ya pakai LAN. Jadi yang lainnya saya udah saya offin semuanya gitu. Jadi emang disengaja gitu. Jadi biar nyetingnya waktu itu emang benar-benar berguna buat kita sendiri gitu. Maksudnya kan kalau ada notifikasi itu biasanya kita HP bunyi kita bentar-bentar lihat, itu sangat menyita waktu banget teman-teman. Lalu yang kelima, tetapkan waktu dan deadline. Gunakan deadline. Jadi kita harus memberi pembatasan kayak gitu. Tetapkan tanggal waktu untuk setiap tugas atau proyek. Deadline membantu tepat pada jalur dan mencegah penundaan. Maksudnya kita kan misalnya ada tugas ya sampai tanggal 5 sampai tanggal 15 kayak gitu. Jadi kita tanggal 15 itu kita harus sudah selesai kayak gitu. Kita jangan nunda-nunda. Tetapkan batas waktu untuk tugas. Tentukan waktu yang spesifik untuk menyelesaikan tugas itu. Lalu evaluasi dan refleksi. Evaluasi kemajuan di akhir hari atau minggu, tinjau apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak. Nah, ini kita harus detail banget. Jadi apa yang udah dikerjakan dan apa yang belum, dan apa yang lebih maju dan apa nih yang mundur gitu. Jadi kita ngecek sendiri gitu. 7. Jaga keseimbangan hidup. Jadwalkan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Pastikan memiliki waktu untuk bersantai dan melakukan aktivitas yang kita nikmati. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi itu penting banget untuk kesehatan mental dan fisik. Ya seperti kayak sukanya apa ya, setelah kerja capek kan kita pengennya main game kayak atau nonton drakor kayak gitu. Jadi apa yang kita senangi untuk kebutuhan, maksudnya kayak menjaga feeling kita itu tetap bagus gitu, harus dijadwalkan sendiri gitu. Prioritaskan kesehatan, cukupi kebutuhan tidur, makan dengan baik, dan berolahraga secara teratur. Kesehatan yang baik mendukung produktivitas dan efisien. Bener banget ini. Sudah dilakukan ini.
Lalu yang kedelapan adalah delegasi dan minta bantuan delegasi tugas. Jika memungkinkan, delegasi tugas yang dapat dilakukan oleh orang lain ini memungkinkan untuk fokus pada tugas yang lebih penting. Tapi saya sering ini sih nggak tahu ya, belum aja sih, belum kayak minta tolong itu belum. Lalu yang ke-9, gunakan alat dan aplikasi. Yang yang dibahas tadi. Yang kedua ya seperti note di handphone, lalu jurnal, terus to-do list itu ada di aplikasi, kita bisa download di sana, di Play Store banyak. Lalu kalender digital, terus Google Calendar kan ada. Cepat banget ya. Yang ke-10 nih, kembangkan kebiasaan positif, bangun rutinitas harian. Ciptakan rutinitas harian yang mencakup waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu pribadi. Rutinitas membantu terorganisir dan disiplin. Jadi kalau kita memanajemen waktu kita dengan baik, itu kehidupan kita itu berputarnya itu menjadi disiplin, menjadi sangat baik banget, dan itu membuat kita itu menjadi lebih fokus. Yang tadinya itu sebelum kita manage waktu kita sendiri itu fokusnya itu mungkin bisa dibilang dua ya, tapi setelah kita manage dengan baik, ini bisa fokusnya menjadi 80-90%. Seperti itu. Waktunya udah hampir setengah jam loh ini. Berhenti di sini, nanti kelanjutannya mungkin besok akan uploadnya mungkin 3 hari sekali ya, kayak gitu. Ya udah, bye bye.